The World After COVID-19, How the Outbreak Shape Our Life in the Future. Diambil dari tulisan Noah Yuval Harari, The World After Coronavirus. Oke, halo, selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kami dari PPI Wageningen, kali ini pengen bincang-bincang soal apapun yang bisa dibicarakan, tapi khususnya pada kali ini karena ada beberapa case, jadi dari PPI Wageningen sendiri sekarang tidak bisa melaksanakan diskusi bulanan atau yang biasanya kita dalam format diskusi open discussion yang ada di kelas, sekarang karena terpaksa ada COVID-19, akhirnya kita shifting ke online podcast. Jadi selamat datang untuk teman-teman sekalian. Jadi gini, sebelum kita memulai diskusi, lebih baiknya kayaknya kita lebih kenalan ke satu-satu. Kira-kira 5 orang di sini tuh siapa aja sih, gitu ya? Mungkin Gil. Boleh. Oke, mungkin dari Gilan. Gimana, Gil? Jadi ini salah satu program kerja dari Kajian Strategis dan Lingkar Diskusi atau KASAL di PPI Wageningen 2020. Selamat datang semua di Bincang Riang Wageningen. Pada kali ini kita akan coba bahas sisi lain dari COVID-19 di luar dari bidang kesehatan itu sendiri. Nah, topik pertama yang kita bahas kali ini adalah soal ekonomi. Atau lebih tepatnya gimana sih efek COVID-19 atau pandemi ini terhadap perekonomian Indonesia pada khususnya. Nah, telah hadir bersama kita nih ada orang-orang keren, kecuali saya, di tengah kita. Mungkin saya mulai perkenalan dari diri saya sendiri. Saya Gilandi Ramadan, di sini mahasiswa Master of Science Development and Rural Innovation. Mungkin sedikit pengalaman kerja yang nggak banyak sih, mungkin cuma setahun. Waktu itu sempat bekerja di Coca-Cola Amatil di logistik sebagai transport koordinator, jadi bagian operation ya kalau di manajemen mungkin di middle kayak gitu. Itu kalau dari saya pribadi. Mungkin dari ketua kita Kuku. Oke, ya balik lagi ke saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Faris Kuku Harwinda, biasa dipanggil Kuku, ada yang manggil Faris juga. Background saya aquaculture atau budidaya perikanan. Dari S1 dulu, S1 perikanan, terus sempat kerja di salah satu fintech, jadi agak belok ya, jadi fintech itu financial technology, yang mana tapi tetap bidangnya yaitu perikanan, jadi kita financing ke petani-petani ikan gitu, kayaknya sama kayak Mas Dwi, cuman beda perusahaan aja kita. Terus dari situ saya ngambil kuliah sekarang di Wageningen, ngambil MSc of Aquaculture and Marine Resources Management, spesialisasi aquaculture. Dan sekarang di PPI, kebetulan ya bantu-bantu PPI lah. Apa yang bisa dibantu, saya pembantunya. Kira-kira seperti itu. Mantap memang Kuku ini. Terima kasih. Langsung ke bawah, clockwise, Kang Riki. Oke. Halo semuanya. Halo. Gua Riki. S1 gua teknik industri, kemudian sempat MBA juga, tapi sekarang lagi ngambil master program lagi di Biosystems Engineering. Cuman bedanya mungkin dengan teman-teman, saya berusaha jadi generalis, jadi saya nggak pengen jadi spesialis. Jadi kadang-kadang orang bilang saya ini orang yang cukup bimbang karena pengen belajarnya banyak. Waktu Mas Kuku bilang kalau kita mau bincang-bincang, mau ngobrol-ngobrol mengenai ekonomi, gue langsung mikir bahwa apaan ini, gue ekonom juga bukan gitu, terus diajak ngobrol ekonomi. Tapi begitu tahu bahwa ini bincang riang dan ini bakalan santai, seru, gue bilang, ayolah kalau mau hore-horean, gue suka. Kang Riki ini dulu sempat di konsultan ya, Kang? Ya, sempat jadi konsultan sebelum melihat cahaya di ujung di ujung terowongan. Gitu. Waduh. Diam-diam filosofis ternyata.
sempat terlibat di apa kan BRR itu Badan Rekonstruksi rehabilitasi di Aceh pasca tsunami itu juga Kang ya, sempat jadi bagian dari ya sempat ya. Waktu tahun 2004 Desember kalau teman-teman ingat ya, kita kena tsunami besar sekali di terutama di daerah Aceh. Saya sempat 4 tahun akhirnya kerja di Aceh untuk bantu-bantu di sana. Kalau sekarang kegiatan yang ini apa Kang sebelum kuliah di sini? Sebelum kuliah saya kerja di Indica Energy Group. Indica Energy Group banyak sekali company di bawahnya ya, tapi saya kebetulan pegang beberapa company di Indica Energy Group, terutama yang fokusnya di bidang teknologi. Jadi digital transformation, industry 4.0, enterprise ICT, dan lain-lain itu beberapa tahun terakhir jadi portfolio utama saya. Selain di sisi lain juga pegang investment dan juga portfolio management dari grup itu sendiri. Jadi lebih banyak sifatnya operations dalam hal digital teknologi, tapi di sisi lain juga banyak investment yang dilakukan oleh grup yang saya juga terlibat. Oke, terima kasih Kang. Kayak bakal banyak pengalaman yang bisa di-sharing nih di sini nih. Ya, nggak salah pilih orang lah ya. Lanjut clockwise lagi Kang Om Dwi. Ya, halo. Ya, sebenarnya bukan orang penting banget sih. Jadi background-nya lama. Halo, gue Dwi. Background-nya lama di accounting. Terakhir sempat kerja di startup fintech setahun. Jadi sekarang jurusannya environmental economics. Walaupun gitu ya bukan ahli ekonomi banget, cuma tahu-tahu aja. Gitu sih. Ya, nggak mungkin sih, nggak mungkin. Tapi lo kayaknya udah pernah berapa tahun Wi di konsultan juga ya kalau nggak salah. Lebih ke auditor sih, jadi dunia yang gue tahu bukan ekonomi secara makro, tapi lebih ke perusahaan kayak gitu. Ya itu udah lama lah, ntar ketahuan umur. Itu juga menarik, pasti banyak banget pengalaman nih buat kita-kita yang, terutama saya yang awam masalah ekonomi ini. Oke, lanjut lagi, sebelah kiri saya ada Mbak Mita. Ini salah satu tim Kasaldi juga. Silahkan Mbak Mita. Makasih Gilan. Halo, namaku Mita. Aku di sini ambil kuliah Development and Rural Innovation. Backgroundku sendiri lebih banyak di pertanian, tapi dimensi sosialnya. Jadi agribisnis, penyuluhan dan komunikasi, kemudian juga memperhatikan gerakan-gerakan di sektor pertanian, buruh dan benih dan sebagainya. Dan sebelum ke Wageningen aku kerja di sektor NGO ya, jadi sektor development gitu. Dan belakangan ini juga dari pekerjaanku itu berusaha menghubungkan berbagai macam sektor gitu, jadi nggak pertanian aja, tapi kemudian bagaimana misalnya smallholder itu bisa berhubungan dengan berbagai pihak di sepanjang rantai nilainya gitu. Jadi banyak banget irisannya, nggak hanya soal teknis pertanian, tapi juga yang lain-lain gitu. Ya, menarik banget. Pasti akan dapat perspektif lainnya dari Mbak Mita, karena ekonomi ini paham nggak paham, awam nggak awam, ini nggak lepas kita dari ekonomi. Konteks sosial. Ya, dari praktek-praktek ekonomi baik mikro maupun makro. Kuku mau dilanjut? Oke, mungkin kita langsung masuk ke kondisi terkini aja ya. Yeah. Jadi kondisinya gini sekarang. Melihat berita terakhir, kalau nggak salah nilai rupiah sekarang sekitar 17.922 something kalau nggak salah. Jadi sekitar itu, dan di mana itu fluktuasinya menurut gue Gil, itu naiknya itu sangat cepat gitu loh, dari yang 2 atau 3 bulan yang lalu ya, yang dari kemarin tuh kalau nggak salah dari 15.000, 16.000 langsung 15.500, 17.000, sekarang sampai 17.900. Nah, sebenarnya, apa yang menyebabkan ini kalau kita tarik dari
garis besarnya kan emang ya kita tahu bahwasannya sekarang ada isu yaitu COVID-19. Pandemik ini bisa ternyata benda sekecil itu tuh bisa mempengaruhi sampai segi-segi ekonomi, entah itu yang makro ataupun mikro. Jadi sampai orang-orang yang nyari uang sekarang juga kesusahan dan sebagainya lah ya. Mungkin kita akan bahas itu lebih dalam ya. Kira-kira sebenarnya yang gue bingung Gil sekarang adalah sebenarnya penyebabnya apa sih? Kok bisa seekor virus atau sebuah virus bisa berdampak sampai ke ekonomi, ke akar-akarnya kayak gitu sih. Iya, kenapa efeknya cepet banget gitu rupiah dan IHSG ini merosot ya? Apa yang terjadi di balik fenomena merosotnya rupiah yang sangat tajam ini? Mungkin dari teman-teman ada yang mau jump in? Saya mungkin bisa mulai dulu ya. Kalau dibilang penyebab utamanya, tadi Mas Kuku sebenarnya udah bilang terus-terusannya penyebabnya itu seekor virus itu gitu. Jadi ini kalau kita runut, kalau boleh saya mungkin memilah-milah, ini awal mulanya memang sebuah krisis kesehatan gitu. Krisis kesehatan yang kemudian jadi sebuah krisis ekonomi yang harapannya kita semua pengen jangan sampai masuk ke dalam krisis sosial atau krisis finansial. Jelas krisis ekonomi yang sudah dibawa dampaknya oleh si krisis kesehatan seekor virus ini, itu dirasain di mana-mana. Orang selalu ngebandingin apa yang terjadi saat ini itu dengan resesi atau dengan depresi. Sebulan yang lalu orang ngomong resesi, artinya ekonominya tidak bertumbuh atau bahkan shrinking, mengecil gitu ya. Orang ngomong depresi kalau mengecilnya itu luar biasa besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan depresi yang pernah terjadi berapa puluh tahun yang lalu, itu the Great Depression itu terjadinya itu pelan-pelan. Ini itu sifatnya shock. Bahkan bekas chairman dari Fed Amerika, Bernanke, sempat bilang bahwa ini sebenarnya bukan krisis ekonomi. Ini lebih mirip seperti natural disaster. Karena terjadinya itu tiba-tiba, dan kemudian semuanya drop, semuanya shutdown. Semua roda ekonomi itu kena dampaknya. Bahkan terjadi pergeseran yang luar biasa, bukan cuma absolute number-nya, tapi juga di setiap segmen-segmen roda ekonomi itu kena dampaknya. Kalau tadi Mas Kuku langsung menghujam gitu ya, ngomongin tentang kurs rupiah, Indonesian rupiah ke euro. Indonesian rupiah ke euro dari 14.700, 14.800 di sekitaran bulan Januari, sekarang sudah 18.000. Artinya kenaikannya sudah luar biasa besar. Tapi kenapa bisa naiknya sebesar itu? Orang kalau ngomongin kurs selalu ngomongin yang pertama fundamentalnya apa, yang kedua teknisnya apa. Itu dalam keadaan normal. Sekarang ini keadaan yang sangat tidak normal. Jadi saat ini kita punya elemen ketiga, yang itu adalah faktor psikologis. Kalau ini hanya bicara mengenai fundamental, berarti kita memang bicara mengenai sebuah roda ekonomi suatu negara dibandingkan dengan ekonomi di negara lainnya seperti apa, sehingga attraction dari ekonomi itu untuk capital, untuk uang bisa masuk dalam denominasi mata uang itu sebesar apa. Itu dari faktor fundamental. Tentu kita sekarang ngalamin juga dampak fundamental ekonomi dari COVID-19 ini. Indonesia otomatis kena dampaknya besar sekali. Capital outflow, kalau misalnya teman-teman pakai istilah orang-orang ekonomi atau orang-orang pinter ya, orang-orang finance gitu ya, orang suka bilang capital outflow atau capital flight, karena orang-orang itu di seluruh dunia yang punya uang besar berusaha untuk menghindari resiko. Kalau kita mau menghindari resiko itu lebih besar di developing countries atau di developed countries. Udah pasti di developing countries. Emerging markets istilahnya. Jadi sebetulnya bukan karena bukan karena misalnya ekonominya sudah otomatis Indonesia jauh lebih parah dibandingkan dengan negara lain, bukan. Tapi kemudian karena dampak faktor ketiga tadi yang saat ini sekarang secara psikologis semua orang pengen menghindari resiko, itu kemudian kita mengalami sebagai Indonesia ya, kita mengalami capital flight atau capital outflow itu. Lebih parah lagi, faktor psikologisnya itu bukan cuman karena
risk aversion, bukan hanya menghindari resiko, tapi udah panik. Jadi yang terjadi saat ini adalah situasi yang unprecedented, situasi yang extraordinary, bukan cuma itu ditambah panik. Oleh karena itu kita lihat kecepatan menurunnya nilai rupiah terhadap kurs yang lain itu seperti sekarang ini. Kalau kita lihat sesama mata uang negara-negara maju, atau bahkan sesama safe haven dalam arti mata uang yang dianggap paling aman di dunia karena sangat liquid, bisa dipakai kapanpun, dimanapun, itu sebenarnya tidak terlalu banyak perubahannya dibanding dengan kalau mata uang dari negara-negara maju itu dibandingkan sama mata uang di negara-negara yang berkembang. Oke. Berarti ini kalau saya sering dengar juga berkaitan sama fakta bahwa orang yang banyak investasi di Indonesia tuh banyaknya dari luar, ya Kang? Investasi itu kita udah di dunia globalisasi yang betul-betul globalisasi ya. Jadi mau nggak mau kita semua saling bergantung. Hanya bedanya di satu titik pendulumnya lagi kemana nih. Ketika kita dalam kondisi normal, seperti yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya kita tidak kencang pertumbuhan ekonomi dunianya, tapi sudah stabilizing istilahnya. Di saat itu, orang memilih untuk investasi di tempat-tempat yang kira-kira bakal menghasilkan return yang lebih tinggi. Kalau kita investasinya di negara maju, pertumbuhan ekonominya 0, sekian persen, inflasinya juga kecil, dia tidak mendapatkan return yang besar. Sama seperti kalau kita nabung di Amerika, nabung di Eropa kan, berapa sih bunganya? Paling juga 0% gitu ya. 0,5% gitu. Tapi kalau misalnya kita investasi di Indonesia, kita investasi di Filipina, di Vietnam, di Cina, di India, itu kita bisa dapat mungkin return lebih dari 5%. Jadi pendulumnya di saat normal, di saat geopolitik stabil, di saat ekonomi stabil, itu orang risk on istilahnya. Mereka ngambil resiko karena higher risk, higher return. Tapi saat ini, karena kita itu lagi dalam situasi yang aneh, semua orang risk averse, menghindari resiko. Karena itu jadinya IHSG juga turunnya drastis, jauh lebih drastis misalnya dibandingkan dengan apa yang harusnya kita expect dalam keadaan tanpa panik, tanpa keanehan-keanehan ini. Ini lucu banget ya, kemarin ada juga temen nanya, ini kan rupiah lagi memburuk nih, bisa nggak sih kita bantu dengan cara duit euro kita jual aja nih, kita beli rupiah sebanyak-banyaknya. Itu kan sebenarnya secara logika dasar sih benar, semakin banyak rupiah harusnya akan semakin baik. Tapi kan kalian punya duit berapa sih sampai bisa merubah kurs menjadi lebih baik? Benar nggak, Mas? Benar nggak, Kang? Benar dan tidak. Benar kalau misalnya kita melakukan itu bareng-bareng. Meskipun saya punya uang sedikit, Mas Dwi punya uang sedikit, tapi kalau kita kumpulin itu bisa jadi banyak. Makanya orang kadang-kadang, terutama pemerintah ya, masih juga suka memainkan himbauan atau propaganda yang sifatnya, bukan propaganda lah ya, tapi himbauan yang sifatnya nasionalis. Kalau kita nasionalis, jangan rame-rame ikutan beli dolar, jual rupiah. Karena that counts. Memang benar, kalau satu-satu sih kecil sekali. Apalagi sekarang kita ada di bulan Maret-April. Bulan Maret-April adalah setiap tahun masa di mana rupiah itu tertekan. Karena RUPS yang di publicly listed companies, yang adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia, itu akan terjadi di bulan Maret-April. Ketika RUPS akan ditentukan dividen akan dibagi berapa dari profit tahun lalu. Dividen itu ketika, namanya juga tadi ya kita bicara mengenai investasi itu, kita di era globalisasi banyak juga investasi dari luar. Investasi yang datangnya dari luar, investor luar akan selalu inginnya terima dalam mata uang yang dia mau. Bisa itu US, bisa itu Euro, atau bisa itu Yuan, tergantung dari mana datangnya. Alias, sebetulnya sudah biasa di bulan Maret-April ini juga
rupiah tuh agak tertekan. Cuman ini tertekannya kayak bukan cuma double hit, tapi triple combo ataupun apa. Iya. Jadi kena banyak sekali ya. Tapi ya, saya tetap ngelihat kalau kita memang nggak sama-sama ikutan panik gitu ya. Terutama buat kita yang di Indonesia, kita yang hidupnya berakar dan akan selalu menggunakan rupiah seumur hidupnya, kenapa harus khawatir dengan fluktuasi volatilitas yang setinggi ini? Toh akan terjadi equilibrium baru. Beda halnya dengan kita yang misalnya perlu selalu bertransaksi trading dalam rupiah dan mata uang asing. Nah, itu jadi sumber risiko yang besar sekali. Satu-satunya dampak langsung yang akan terasa di teman-teman kita yang di Indonesia, yang seluruh hidupnya bergantung pada rupiah, adalah inflasi. Kita bisa akan dapat inflasi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya karena kurs yang lebih tinggi, karena lumayan besar porsi roda ekonomi kita itu impor. Bahannya impor, kemudian barang jadinya juga banyak impor. Itu kan otomatis akan jadi lebih mahal karena kita beli pakai mata uang asing. Jadi nanti inflasi akan ada dampaknya. Nggak sekarang, tapi ke depan, nanti kalau misalnya kita ternyata kursnya nggak balik ke titik sebelumnya, gitu ya, akan terjadi kenaikan harga. Selain itu apa sih? Tetap kan semuanya dalam rupiah kita. Gadget lebih mahal, Kang. Apa? Gadget lebih mahal. Gadget ya, karena gadget dalam ini juga ya. Makanya hilirisasi industri harus didukung. Oke. Oh iya, benar sih, benar Kang. Soalnya isunya kita kan emang banyak ekspor raw material ya Kang ya. Terus yang nantinya kita impor lagi deh. Benar. Kalau kita bisa sebanyak mungkin, nggak cuman perakitan itu dilakukan di Indonesia, tapi komponennya juga udah bisa dibikin di Indonesia. Pemerintah kasih insentif dan lain-lain untuk industri itu bisa berkembang di Indonesia, semakin robust kita sebagai domestic economy. Kita akan semakin tidak terpengaruh banyak dari apa yang terjadi di luar. Tidak mungkin kita tidak terpengaruh, tapi kita tidak terpengaruh sebanyak ini. Jadi, kenapa sih Mas kok sulit banget gitu untuk bikin kayak gitu? Maksudnya numbuhin industri yang kita bisa bikin sendiri, bahan bakunya dan sebagainya. Wah, itu pertanyaan super besar sekali. Apa yang paling bikin susah itu apa? Apa dari pemerintahnya nggak ada support atau ya SDM kita nggak bisa, atau apa sih problem utamanya gitu? Kalau itu multiple choice dalam exam, saya akan pilih all of the above. $1 million question ya, Mas? Iya, enggak. Karena memang semuanya itu terhubung. Kompleks, ya. Bahkan kalau misalnya kita mau bilang kenapa terus competitive advantage kita itu harusnya bisa lebih besar dari ini, ujung-ujungnya nanti orang akan bilang education. Iya, benar. Setelah education, nanti kita ujungnya lagi bilang apa? Education, health. Karena pada saat balita orang harus punya nutrisi yang bagus supaya bisa jadi pintar dan lain-lain. Ini akan runtutannya panjang sekali. Tetapi ya pemerintah juga melakukan banyak hal ya, dari yang immediate needs seperti infrastruktur, di mana-mana kalau infrastrukturnya kurang bagus, itu adalah satu additional cost yang tinggi sekali menyebabkan competitive advantage kita jadi turun. Logistik cost di Indonesia itu termasuk yang paling tinggi di dunia. Jadi dengan digenjotnya infrastruktur, harapannya portion of that logistic cost di setiap produk ataupun services yang kita nikmati di Indonesia bisa berkurang. Kalau dengan bisa berkurang, akan lebih banyak lagi industri yang kemudian bisa compete dengan Cina, compete dengan Vietnam, compete dengan barang-barang komponen-komponen yang sampai sekarang harus kita impor dari negara lain. Sekarang kan lucu ya, barang dari Cina kalau kita beli di AliExpress bisa jauh lebih murah daripada barang yang diproduksi di kota sendiri, dibeli di pasar tradisional gitu. Padahal itu barang udah dikirim dari Cina. Itu semua kan ada inefisiensi dalam value chain kita, dalam supply chain kita. Ingat logistik, Mas, saya dulu kerja di departemen logistik tuh, kalau kita disebutnya tukang sapu, Mas, karena
departemen kita tempat bakar duit, jadi yang ditekan kita terus. Ya penting memang logistik infrastruktur itu untuk mengefisiensikan tadi ya yang Kang Ricky bilang. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini ya Kang, tadi kan Kang Ricky udah nyebutin juga soal equilibrium ekonomi ya, yang mana sekarang memang lagi melemah, tapi nanti akan menemukan equilibrium baru. Nah, sebenarnya seberapa cepat sih Mas kita bisa nyampe ke sana, dan kira-kira apa sih faktor yang bisa mempengaruhi kita ke sana gitu? Soalnya menurut berita yang saya baca kemarin, Sri Mulyani memprediksikan bahwasannya kalau ekonomi Indonesia itu kalau nggak salah akan kembali seperti normal itu sekitar dalam 2 atau 3 tahun, yaitu 2023 kalau nggak salah. Ya kayak gitu, Mas. Pertanyaannya harus dibalikin ke apa yang menyebabkan ini semua, krisis kesehatan itu. Jadi seberapa cepat kita bisa sampai ke equilibrium baru, triggering factor nomor 1 adalah krisis kesehatannya sudah bisa di-manage atau belum. Kalau krisis kesehatannya delayed, extended, entah sampai kapan, dari situ kemudian kita harus tambahkan pemulihan ekonominya, bisa jadi butuh berapa lama. Kalau ini kita lama, artinya kita jatuhnya juga lebih dalam, kita akan butuh masa pemulihan yang lebih panjang lagi. Kalau kita perhatiin Sri Mulyani juga akan selalu bicara segala tebak-tebakan buah manggisnya itu berdasarkan skenario. Tidak akan pernah seorang Sri Mulyani atau ekonom manapun di dunia akan bisa quote-unquote memprediksi. Kita sebagai ekonom itu kadang-kadang hanya bisa bermain skenario. Kalau asumsi ini tercapai, ini yang akan terjadi. Kalau asumsi ini yang terjadi, itu yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya kemarin, saya sempat dengar juga Sri Mulyani waktu ngomong mengenai apa yang akan terjadi dengan rupiah, apa yang akan terjadi dengan growth, gitu ya. Dia juga kan bermain skenario, ya. Dia bermain skenario, ada skenario baseline, skenario buruk, sampai skenario sangat buruk, atau berat, atau sangat berat, gitu ya. Dia bilang kalau skenario sangat berat, rupiah bahkan bisa melemah sampai 20.000, gitu ya. 20.000 per US dollar, bukan per euro, ya. Tapi itu di skenario sangat buruk. Apakah kita akan sampai satu? No one knows. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Yang sudah kita tahu sekarang adalah kalau tahun lalu kita mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, di periode kuartal 1 tahun ini kita sudah mengalami penurunan, jadi sekitar 4,5%. Dan kalau misalnya kita lihat skenario sangat beratnya yang sedang dieksersis sama pemerintah, kita bicara itu bisa sampai pertumbuhan kita minus 0,4. Wow. Itu artinya kita yang selama ini addicted to growth, ya, karena kita emerging economies, namanya juga we are all addicted to growth. Kita di-expect untuk growing so much. Kalau kita grow tapi tidak so much, itu malah kita dianggapnya underperform. Kalau misalnya benar ini skenario-nya itu sangat berat, kita bukan cuma kena dampak dari luar, tapi juga apa yang terjadi di Indonesia, penanganan COVID-19 ini ternyata more severe than expected, kita bisa jadi masuk ke skenario sangat berat, yang akhirnya menyebabkan kita bukannya grow, malah shrink. Karena kan programnya pemerintah untuk growth juga kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja ya, Mas. Nah, ini juga kaitannya dengan banyaknya industri-industri atau mungkin startup-startup yang lagi baru-baru emerging ini, Mas, di tengah ini. Dengan kondisi kayak gini ini, kira-kira gimana tuh, Mas? Karena Kang Ricky sempat bilang tadi, salah satu yang mungkin kita takuti ya inflasi, bahkan karena akan ketemu dengan equilibrium baru. Tapi kalau dari segi penyerapan tenaga kerja sendiri itu seperti apa, Mas, impact-nya? Karena growth, kalau sepemahaman saya nanti kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja juga kan, Mas? Ya, pasti. Bahkan unemployment adalah salah satu indikator yang paling penting yang harus semua orang, terutama di policy making group ya,
dipantengin betul-betul, karena unemployment itu bukan cuman masalah ekonomi, unemployment juga adalah masalah sosial, unemployment juga ada banyak dampak ikutan lainnya. Tapi kalau ngomongin startup ya, justru saya di lingkungan startup, di lingkungan teman-teman startup saya, itu tone-nya boleh dibilang lagi upbeat sekali. Upbeat karena kita di lingkungan startup itu selalu punya kepercayaan bahwa ketika ada krisis, berarti ada opportunity. Ketika ada goncangan di market, ketika ada goncangan di cara manusia itu berperilaku, berkonsumsi, dan lain-lain, di situ berarti ada celah baru. Kalau misalnya nggak ada goncangan-goncangan itu, startup itu boring kali. Startup cuman nyariin sesuatu yang masih bisa dilakukan dari ya lapangan yang tidak begitu luas. Sekarang justru semua orang sedang berpikir, ayo kita mikir apa lagi yang bisa kita lakukan. Soalnya ini pasti akan mengubah cara orang mengkonsumsi, mengalokasikan uang, berperilaku, dan lain-lain. Jadi malah teman-teman startup sekarang lagi seru banget. Tentu yang udah punya startup ya empot-empotan juga ya, karena tergantung startupnya yang model apa, akan punya dampak positif, akan punya dampak negatif. Kalau misalnya teman-teman punya startup yang ada di bidang-bidang yang saat ini jelas perilaku manusianya itu berkurang drastis, otomatis revenue, pendapatan langsung turun drastis. Tapi kalau misalnya teman-teman malah misalnya ada kaitannya dengan entertainment yang bisa didapatkan secara online, mungkin saat ini malah luar biasa ya. Siapa yang pernah ngira Zoom jadi penguasa dunia? Zoom itu growth-nya cukup bagus beberapa tahun terakhir. Diinjek uang banyak juga dari Microsoft ya. Investor-investor ya. Tapi baru sekarang Zoom itu boleh dibilang skyrocketing. Karena ternyata dia dibandingkan dengan yang lain-lain ya, dibandingin Skype, Google Meet, dan lain-lain, ini paling bagus. Netflix bagus growth-nya sebelumnya, tapi siapa yang nyangka bisa sekarang skyrocketing gara-gara COVID-19. Jadi perubahan-perubahan cara kita melakukan segala sesuatu ini akan bikin suasana baru, dan itu adalah business opportunity buat kita yang selalu bisa punya that startup mentality. Kita startup mentality kan harus selalu ngelihat opportunity-nya apa. Ngapain mikirin constraints, ngapain mikirin kendala, mendingan mikirin apa yang bisa kita lakuin buat nyelesain masalah orang lain. Wah, ini positif banget nih, soalnya belakangan denger berita atau baca berita gitu, kayak potensi layoff atau startup banyak yang suffer. Tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya bisa jadi ada opportunity juga kan ternyata. Ini benar-benar positif banget infonya nih buat saya pribadi lah. Ya, pasti ada startup yang akan gulung tikar, udah pasti. Mungkin banyak. Dan startup namanya startup ya. Di dalam kondisi normal aja startup itu kadang-kadang kita hidup dari pasokan uang dari investor. Yes, benar. Pasokan uang ini cukup sampai 6 bulan lagi, gitu ya. Pasokan uang ini cukup sampai 3 bulan lagi. Sekarang dengan shock seperti ini akan banyak startup yang otomatis jebret langsung tiba-tiba kalau nggak punya lifeline lagi akan mati. Tapi ya startup baru akan bermunculan. Iya. Tapi Wi, lu kan sempet di startup ya Wi ya. Menurut lu startup yang gimana sih sebenarnya yang akan survive dan akan suffer lebih itu yang kayak gimana menurut lu? Bener kata Kang Riki tadi sih, gimana caranya bangun opportunity ini. Kayak contoh startup gue tuh tadinya lebih ke fintech. Terus sekarang dengan opportunity kayak gini, mereka jadi lebih ke supply makanan. Karena emang makanan tuh yang saat ini orang-orang karena nggak bisa keluar kan. Jadi antrian makanan, fresh bahan-bahan, itu yang jadi dicari orang gitu. Jadi gimana caranya adaptasi terhadap kondisi sekarang gitu. Shifting kapital yang belum udah dikasih, jadi ke sesuatu yang lebih bisa dimanfaatin. Jadi kalau gue nangkep sih sebenarnya bukan
startup itu gerak di bidang apa, tapi gimana mereka mengalokasikan capital yang ada untuk sesuatu yang kira-kira momentumnya lagi pas nih sama sekarang gitu ya mungkin. Ya, untuk startup yang existing, ada satu istilah yang sangat umum di startup community kan, pivot ya. Kita bisa pivot apa? Product proposition kita bisa di adjust nggak supaya bisa address the needs that is actual today, now. Tapi jangan lupa kalau misalnya kita baru mau startup dan kemudian kita berusaha untuk address apa yang dibutuhkan saat ini dalam keadaan krisis, lah krisis ini kan nggak selamanya. Krisis ini kan nanti akan selesai. Pada saat krisis udah selesai, jangan sampai value proposition kita malah jadi turun lagi. Yang kita mau kan sebenarnya sekarang ngelihat apa yang gara-gara shock ini akan jadi new lifestyle. Kalau jangan short sight ya. Ya, pasti. Gara-gara ini udah pasti orang jadi lebih biasa online misalnya. Karena orang jadi lebih biasa online, apakah kemudian kita bikin sesuatu yang memang lebih online? Maybe online entertainment. People will get used to more of online entertainment after this. Mungkin itu. Tapi yang lain-lainnya juga harus dipikirin karena again, this is once in a lifetime opportunity buat orang yang ngelihatnya sangat positif ya. Kalau yang bisnis konvensional otomatis terganggu ya Mas ya. Misalnya yang lain-lainnya emang menekankan di aktivitas non online gitu kayak yang konvensional. Tergantung di mata rantai atau supply chain value chain di mana ya. Karena kalau kita ngomong goods and services, kan kita harus bedain juga. Ini kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Di saat krisis, orang akan mengurangi yang tersier. Tapi di dalam primer pun, kalau kita ngomong primer itu sandang pangan papan gitu ya, terjadi pergeseran-pergeseran. Bahkan ada tadinya kebutuhan mungkin sekunder, kayak online entertainment gitu ya, sekarang jadi kebutuhan primer. Karena kalau enggak orang di rumah ngapain, masa ngupil-ngupil terus gitu ya. Pengennya Netflix gitu. Tapi di kebutuhan primer pun, misalnya katakanlah kita makan gitu ya. Makan juga kan bergeser ya. Di dalam krisis ini bergeser. Tadinya orang mungkin yang namanya makan itu bisa makan di luar 50% of the time kalau buat orang-orang di kota besar. Gara-gara ini semua orang jadi harus makannya di rumah. Makan di rumah itu artinya bahan makanan lebih beli grocery di supermarket akan lebih besar porsinya dibandingkan dengan yang dibeli oleh HoReCa ya, hotel, restoran, kafe. Tapi apakah manusia Indonesia atau manusia di seluruh dunia mengurangi jumlah kalorinya di saat krisis? Selama kita masih punya uang, kita tetap makan pengennya juga seporsi satu kali makan, bukan? Jadi secara jumlah kalori mungkin kita tidak mengurangi makanan kita saat ini. Cuman yang dimakan aja datangnya dari mana itu berbeda. Menarik sih udah mulai bahas kebutuhan primer ya. Saya mau coba zoom in lagi ke kondisi saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan ya Mas. Mungkin buat kita yang mungkin masih bisa akses kebutuhan primer ini kayak wacana untuk karantina wilayah dan segala macam mungkin nggak akan berefek banyak. Tapi kita lihat ke dalam kondisi saudara-saudara mungkin ekonomi menengah ke bawah, akan berefek banyak nggak sih dengan kondisi pandemi ini? Mungkin orang yang jadi jarang keluar, wacana karantina wilayah yang orang jadi nggak ada perputaran mungkin ekonomi lagi di situ. Itu gimana ya? Mungkin Mbak Mita juga mungkin bisa masuk terkait community based ekonomi ya Mbak ya, yang mungkin endogenous ekonomi yang kita pelajari di itu mungkin juga bisa dikaitkan di sini. Mungkin siapa dulu yang bisa masuk? Mbak Mita dong. Dikit aja sih. Jadi kalau menurutku ya, jadi gimana struktur atau arsitektur ekonomi selama ini itu kan secara makro memang begitu ya. Jadi dia punya logika bekerjanya sendiri, cara bekerjanya sendiri, dan yang aktor-aktornya juga bekerja menurut logika itu gitu. Nah, tapi kemudian
di tengah krisis ini itu gimana masyarakat yang terdampak paling berat, yang mereka nggak punya pendapatan tetap, yang bergantung pada harian, pemasukan harian itu gimana mereka ini bisa dimasukkan gitu loh ke dalam mekanisme ekonomi yang dijalankan pemerintah. Misalnya sekarang kan di US kan mereka lagi mencoba untuk ngasih semacam BLT gitu loh. Jadi itu semacam basic universal basic income kalau nggak salah, yang diberikan kepada masyarakat, kepada penduduk di negara itu secara cuma-cuma gitu, regardless syarat-syaratnya harus ini, harus itu, dan sebagainya. Tapi itu hak warga negara untuk mendapatkan jaminan supaya bisa mengakses hidup secara layak gitu. Jadi mungkin ya, aku nggak tahu, momentum krisis ini itu bisa jadi kesempatan gitu loh untuk bagaimana kemudian orang-orang yang sangat riskan di tengah krisis itu bisa mendapatkan safety net gitu loh dari entah dari negara, entah dari tempat mereka bekerja gitu. Karena juga di industri pun juga ya nggak mudah juga ya sebetulnya, tapi kemudian hak-hak para pekerjanya ini misalnya di tengah pandemi mereka tetap harus berangkat kerja, keselamatannya seperti apa, apakah mereka nanti bisa tertular dan sebagainya. Jadi gimana ya, gimana nanti setelah pandemi itu hal-hal semacam ini supaya bisa dipersiapkan lebih baik lagi gitu loh, karena kita nggak tahu kan nanti ke depannya, ya semoga jangan ya, tapi krisis-krisis yang lain mungkin juga akan datang sih. Oke. Ada ya. Saya ingat juga beberapa minggu yang lalu itu teman-teman kan di Jakarta terutamanya banyak sekali di sosial media di mana-mana orang pada teriak lockdown gitu ya. Bukan lockdown tapi lockdown. Tapi di beberapa WhatsApp grup link komunitas yang saya ikut, saya bilang sama mereka bahwa saya sebenarnya agak terusik dengan lockdown itu gitu, karena yang menyuarakan lockdown itu pada dasarnya adalah mereka kalangan menengah atau menengah ke atas. Betul. Mereka punya savings yang cukup. Kalaupun kita harus lockdown di rumah 1 bulan 2 bulan, we are all fine. Tapi teman-teman yang lain yang mungkin hari itu kerja dapat berapa untuk makan dia dan keluarganya hari itu akan sangat-sangat parah dampaknya gitu ya. Sama seperti yang Mbak Mita tadi ceritakan. Jadi kalau misalnya kita lihat di Amerika itu udah mulai bisa dilakukan itu BLT, dan BLT-nya ditransfer langsung ke citizen-nya dengan catatan bahwa setiap citizen sudah terdaftar, rekeningnya itu nomornya berapa dan lain-lain, itu gampang. Coba di Indonesia, kita mau melakukan BLT yang sasarannya harus tepat. Gimana caranya? We don't even know the bank accounts of each of our citizens, kan ya? Jadi belum tentu juga punya rekening, Mas. Betul. Iya. Jadi itu perlu dilakukan karena mereka yang hardest hit group of people. Kalau kita dengar kemarin lusa ya, Presiden Jokowi juga bilang bahwa di atas budget yang biasa kita sudah punya alokasikan di APBN, ada tambahan 405 triliun yang dikeluarkan akibat atau untuk menghadapi suasana krisis ini. Dari 405 triliun itu kalau kita lihat, the biggest bulk itu 150 triliun itu untuk pemulihan ekonomi in general. Tapi yang kedua dan ketiga menarik di situ adalah ada 110 itu untuk jaringan pengaman sosial yang dibilang sama Mbak Mita tadi. Terus ada 75 triliun untuk tambahan infrastruktur kesehatan, insentif untuk tenaga medis, dan lain-lain. Nah, di 110 triliun jaringan pengaman sosial inilah sebenarnya yang disebut dengan mungkin nanti bentuknya BLT, mungkin ini nanti bentuknya ada sembako murah atau sembako yang dibagikan untuk orang yang punya, saya lupa namanya kartu apa ya di Indonesia itu yang orang bisa... Keluarga sejahtera kalau nggak salah. Prasejahtera, Ya, yang begitu kan ya.
Tapi pemerintah juga saya lihat nggak cuman secara langsung melakukannya lewat kementerian. Tools atau perangkat yang dia pakai juga sudah merambah ke BUMN. Yang paling kentara sekarang adalah PLN. Kalau teman-teman tahu, minggu lalu PLN mengumumkan ya bahwa untuk masyarakat yang listriknya 450 VA itu gratis selama 3 bulan. Untuk masyarakat yang 900 VA itu subsidi atau diskon 50%. Dan menurut saya itu efektif sekali. Karena semua orang di Indonesia itu pasti punya rumah dan kemudian 90 sekian persen electrified. Jadi itu tepat sasaran dan nggak mungkin orang kaya itu rumahnya butuh listrik 900 VA, nggak mungkin. Orang kaya itu 4.500, 6.600, 13.000 dan lain-lain. Itu spot on tuh, langsung kena gitu ya. Dan akan ada banyak perangkat-perangkat lain yang dilakuin sama pemerintah untuk bisa ini akhirnya bisa tepat sasaran. Ya. Dwi, ada tanggapan terkait lockdown ini kemarin? Ya, kemarin juga sempat nggak setuju sih sama orang-orang yang bilang emang mereka basisnya itu terutama membaca, karena mereka baca salah satu pasal di UU nomor 6 tahun 2018. Itu bilangnya selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dan sampai saat ini argumen orang-orang yang pengen lockdown tuh masih ya orang miskin harusnya ditanggung pemerintah dengan si UU ini gitu. Padahal kan ya ini kayak jujur kalau ngeliat dari pribadi sih kayak nggak visible aja buat ngasih BLT ke 100% orang-orang di Indonesia gitu. Ya lebih masuk akal pakai insentif-insentif kayak yang sudah dilakukan tadi gitu, kayak di listrik. Terus ini kemarin ada 6 program jaring pengaman sosial dari Presiden. Salah satunya listrik, terus PKH jumlah penerima bertambah, kartu sembako, kartu prakerja, semua anggaran dinaikin gitu. Jadi ya menurut saya sih emang juga lebih efektif bertahap seperti ini gitu dibanding langsung lockdown yang dimana itu matiin ekonomi orang-orang kecil secara langsung. Ya. Contoh paling dekat mungkin India ya, kemarin banyak ya mereka lockdown dengan hard lockdown, bener lockdown sampai dipukulin orang-orang keluar, tapi impact-nya sekarang malah ada exodus kalau nggak salah. Iya. Mereka sampai ratusan kilometer jalan kaki pulang kampung. Ya, kalau di Cina lockdown masuk akal bisa dilakukan ya. Kalau teman-teman lihat begitu lockdown, dan lockdown-nya itu bukan lockdown wilayah, tapi juga lockdown di dalam wilayah, itu pemerintahnya pun muter gitu. Pemerintahnya muter bagiin bahan makanan, pemerintahnya itu muter untuk bisa tetap basic needs dari semua orang terpenuhi. Nggak cuman itu, lockdown-nya di satu provinsi, tapi tenaga medis yang datang dari luar, tenaga volunteer yang datangnya dari luar, itu puluhan kalau nggak ratusan ribu bisa didatangkan ke tempat itu untuk bantu. Sekarang kalau di Indonesia terjadi lockdown, lah kagak lockdown aja kapasitasnya terbatas sekali. Kalau misalnya udah di lockdown, gimana caranya ini roda kehidupan dasar manusia bisa muter? Makanya meskipun Italia dan Cina adalah 2 extreme cases di mana mereka menerapkan lockdown, kita jangan lupain Korea juga. Korea adalah another case di mana mereka tidak menerapkan lockdown, hanya memberikan himbauan bahwa ada yang namanya social distancing atau physical distancing, dan juga ada kesadaran untuk self-isolation. Korea memilih satu policy yang sangat bertolak belakang dengan draconian atau hard lockdown seperti di Cina dan Italia. Mana yang lebih benar? We don't know. Awalnya UK, sekarang Sweden juga bilang bahwa yang penting herd immunity gitu ya. Belanda juga semi nih kayaknya herd. Iya, yang penting 70% orang pernah terpapar, setelah itu kita akan oke gitu ya. We don't know, we just don't know. This is unprecedented, jadi we'll see. Ya. Aduh, menarik. Kadang-kadang di Indonesia orang dulu
pada bully Menteri Kesehatan kita ya, waktu bilang bahwa kita harus melawan coronavirus itu dengan berdoa. Kalau sekarang saya bilang sama semua orang, emang kita harus melawan coronavirus di Indonesia dengan doa. Iya. Bingung lagi mau ngapain tapi juga. ada satu lagi nih yang yang mengusik ya, yaitu soal hutang nih Mas. Yaitu entah hutang masyarakat, hutang perusahaan ya, pasti mereka juga punya hutang, dan negara Indonesia kan juga punya hutang gitu. Nah, dengan kondisi semacam ini itu gimana ya? Maksudnya ya ada beberapa kemarin kan ada berita pemerintah memberikan keringanan terhadap perusahaan yang punya hutang untuk mencicil dan sebagainya. Nah, tapi ya gimana gitu? Apakah sampai kapan gitu misalnya? Karena kan kita juga nggak tahu apa misalnya dia bisa membayar setelah keringanan itu selesai dan sebagainya gitu. Ya, itu adalah masalah semua negara ya, terutama yang kena hit besar sekali. Di Eropa, kita tahu bahwa ada usulan untuk mengeluarkan Euro bonds lagi ya, coronavirus bonds gitu, karena Netherlands nggak mau tanda tangan itu ya. Betul. Jadi Italia, Spanyol, Prancis, ya basically 3 negara yang kena hit terbesar gitu ya, minta bahwa ada semacam Euro bond di mana tanggung renteng penjaminnya itu seluruh negara Eropa. Of course, Germany, Netherlands, dan tempat-tempat yang ekonominya kuat tapi nggak kena hit begitu besar, mikir bahwa lu mau pakai duit gua buat nambelin rumah tangga lu, ya ada negosiasi. Itu juga terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia juga. Kalau kita lihat defisit anggaran kita, biasanya kan kita selalu maintain berusaha defisit anggaran dibandingkan APBN ya, kalau defisit anggaran itu tidak sampai 3% lebih. Tapi saat ini pemerintah sudah mungkin antisipasi bahwa defisit anggaran kita bisa sampai 5%. Kemarin untuk bisa mengeluarkan suntikan ekonomi 405 triliun dan lain-lain yang diumumkan oleh Jokowi juga, di Indonesia sekarang kan baru aja ada yang namanya pandemic bond gitu ya, atau recovery bond, di mana pemerintah akan mengeluarkan obligasi, tapi obligasinya kemudian bisa dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia untuk bank BUMN, perusahaan, dan lain-lain. Dengan begitu pemerintah keluarin surat obligasi, dapat uangnya ini dipakai untuk bisa membantu grup-grup atau segmen-segmen kategori-kategori yang membutuhkan. Jadi dari 405 itu pun ada 70 triliun yang targetnya adalah kredit usaha kecil gitu ya. Terus kemudian insentif-insentif untuk UMKM. Itu yang bisa dilakukan saat ini. Tapi apakah jumlah utang akan meningkat gara-gara ini? Ya, otomatis ya. Tapi utang juga tidak berarti sesuatu yang buruk sekali kalau bisa dikelola dengan baik. Memang jangan sampai kita seperti Italia gitu, di mana utangnya itu sudah jauh lebih besar bahkan daripada PDB-nya misalnya. Tapi kalau Indonesia sampai saat ini kan jumlah hutangnya sebenarnya masih di dalam tahap yang sangat-sangat dikelola, boleh dibilang konservatif. Kita masih punya ruangan untuk bisa ngutang. Kadang-kadang kalau di bisnis kan Mas Kuku paling tahu nih. Kalau di bisnis itu ngapain pakai duit sendiri kalau bisa pakai duit orang lain. Karena dengan duit sendiri yang sedikit, duit orang lainnya banyak, kan kita jadi punya leverage istilahnya. Kita cuma pakai duit 20-30%, tapi profit kita dapatnya 100%. Dikurangi biaya bunga. Ini menarik banget pembahasannya. Kita bicara soal efek ekonomi di tengah pandemi ini. Tapi karena waktu juga yang udah membatasi, jadi mungkin pertanyaan terakhir nih buat teman-teman, di tengah permasalahan ekonomi yang kita hadapi ini, di tengah pandemi ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita lakukan di sphere of influence kita gitu? Mungkin
yang kita bisa lakukan sekarang dan ke depannya. Apalagi tadi Kang Riki sempat bilang bakal ada shifting nih itu setelah kejadian ini, bagaimana pola kita berkonsumsi, bagaimana cara kita hidup. Mungkin terakhir kali ya final remarks dari teman-teman. Ya. Silakan. Ya mungkin. Lo aja Wi dulu. Oh ya. Kata ya, kalau gue sebagai mahasiswa sih melihat ini potensi data banyak banget yang bisa menarik, apalagi bentar lagi kita tesis. Jadi ini opportunity banget buat, ya ini suatu fenomena yang mungkin terjadi ya 100 tahun sekali, karena Great Depression dekade lalu ya 1930 gitu, sekarang 2020. Jadi benar-benar fenomena yang ya positifnya adalah buat akademisi kayak kita ya, ini saatnya untuk berlomba-lomba mencari tahu gitu. Itu sih yang paling dekat ya. Mbak Mita mungkin? Apa ya, kalau refleksiku pribadi itu, jadi gimana di krisis-krisis semacam ini tuh bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat sipil gitu ya bisa mendorong ya supaya interest publik itu lebih diamankan gitu ke depan pasca pandemi gitu. Jadi misalnya penguatan jaringan pengaman sosial, kemudian juga hak-hak masyarakat sipil lah untuk mengakses sumber daya, mereka punya safety net gitu untuk ya menghadapi masa-masa riskan semacam ini gitu. Jadi misalnya ide tentang universal basic income itu menarik juga gitu untuk dieksplorasi. Misalnya di negara-negara sosialis gitu mereka mengeksplor ide tersebut gitu. Jadi pandemi atau enggak, krisis atau enggak, yaitu hak warga negara gitu. Jadi itu semacam ya level aman gitu bagi warga negara untuk melewati terutama masa-masa yang genting semacam ini. Jadi bagaimana kita mengimajinasikan ke depan itu seperti apa gitu. Oke. Nice you. Pak Ketua gimana Pak Ketua? Waduh. Ini peluang apa tadi istilahnya pivot? Pivot, ya. Jadi kalau gue sendiri Gil, jadi kayak bukan secara governance-nya atau apanya, mungkin lebih ke orang-orang yang terdampak ya, entah itu pebisnis skala mikro ataupun orang-orang yang sekarang katakanlah pekerjaannya setengahnya hilang karena ada COVID-19 ini. Ya sebenarnya ini waktu yang tepat buat kayak mempelajari lagi sih, kayak melihat pola-polanya sekarang gimana dan kira-kira opportunity apa yang sebenarnya bisa kita pelajari di situ dan kita jadikan profit. Soalnya kalau gue ngambil contoh simpelnya aja, sekarang orang-orang yang jalan bisnis mikro aja mereka bisa melihat akan kebutuhan masker aja, sekarang mereka bisa bikin kayak masker non medis dan sebagainya, yang itu mereka benar-benar dari masker-masker yang kecil memang nggak grade medis tapi mereka sangat tekun gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi ternyata bisa menghasilkan profit untuk mereka. Yang mana entah nanti profitnya untuk apa itu urusan lain lagi. Tapi intinya adalah ketika krisis seperti ini sebenarnya bukan akhir dari ekonomi ataupun semuanya ya, tapi malah bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Ya. Keren banget. Kalau sempat dapat pelajaran dari tentang startup tuh effectuation ya. Jadi kita paradigmnya nggak mikirin constraint linear, tapi gimana kita bisa respon sama opportunity yang kita ketemu di setiap proses berjalannya. Keren banget. Mas Kuku barusan kode-kode loh. Udah siap menempuh hidup baru katanya. Pandemi membawa jodoh. Kok jodoh sih? Terakhir Kang. Saya justru yakin banget banyak hikmah baik dari situasi ini ya. Saya selalu berpikir bahwa sebelum ini kita ini sangat fokus di wealth accumulation. Semua orang mikirin tentang hal-hal yang boleh dibilang artifisial. Sekarang kita terpaksa semua go to basic. Mikirin mengenai gua kalau kena virus
masih akan hidup apa enggak ya? Orang tua gue kalau misalnya kena gimana ya, dan lain-lain gitu. Kita jadi mikirnya sangat simple mengenai apa yang penting untuk hidup kita. Di samping itu, di apa yang terjadi di dunia pun boleh dibilang mau itu buminya, mau itu ekonominya dan lain-lain, itu kan kita udah overheated ya. Bertahun-tahun kita diingetin yang namanya climate change. Bertahun-tahun kita diingetin yang namanya harus bekerja sama. Tapi berapa tahun terakhir ini apa yang terjadi? Bumi dirusak terus gitu ya, atas nama kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Malah orang ngadain trade war gitu, bukannya bekerja sama, tapi malah berantem gitu ya. Gara-gara seperti ini kan konflik-konflik itu harus dikesampingkan gitu. Ini udah krisis kemanusiaan gitu. Jadi saya lihat akan ada banyak sekali dampak positif. Oh ya, satu lagi juga, dulu kita selalu 1 tahun sekali gitu punya yang namanya Earth Hour. Sekarang kita punya Earth Month. So kalau kita ngelihat COP21 gitu ya, berapa target penurunan kadar polusi dan lain-lain ya, mungkin gara-gara COVID-19 ini targetnya semua akan tercapai nih. Karena otomatis the earth is healing ya. Tapi kalau misalnya lessons learn-nya, saya setuju banget sama yang Mbak Mita bilang tadi. Kita sebagai negara ya, di Indonesia, kita harus benar-benar berpikir mengenai apa yang penting sekali, jaring pengaman sosial penting sekali, infrastruktur kesehatan jadi penting sekali, infrastruktur lainnya yang juga mendukung the basic things in life jadi penting sekali. Itu yang kemudian akan harusnya bisa setidaknya jadi bahan pikiran buat semua pengambil kebijakan, pembuat alokasi anggaran dan lain-lain, supaya we are indeed focusing on the right things. Kalau kita sebagai manusia, kita sebagai keluarga, anggota keluarga, kita sebagai pribadi masing-masing, udah jelas kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dari sini ya. Jadi ya, a lot of positive sides dari semua yang terjadi. Jangan murung terus, jangan terlalu banyak scrolling berita-berita yang negatif terus-terusan. Toxic ya. Iya. Buruan kirim euro, boy. Buruan kirim euro. Udah asli beneran. Gak pernah ngirim euro, sekarang kirim. Bayangin aja euronya dikirim semua. Iya. Gimana? Bayangin ketika semuanya ini berakhir, kita akan punya new definition of freedom gitu ya. Iya. Jangan sampai new definition of freedom-nya itu bikin kita lengah, muncul second wave of COVID-19, third wave, dan lain-lain ya. Well, we'll see. Resesi, trade war, apalagi 2020 ini akan ada pemilihan Presiden Amerika ya, ini pasti trade war segala macam. Geopolitik. Menarik banget, terima kasih banget masukan-masukannya. Tadi sempat bahas masalah climate change juga. Kita bakal ada seri-seri lagi nih, sebenarnya kaitan COVID-19 dengan bidang-bidang lainnya di luar ekonomi. Saya mungkin mau menutup sesi ini dengan meng-quote atau mengambil kata mutiara dari seorang petani di Thailand. Dia jadi pergi ke Bangkok untuk kuliah dan segala macam. Dia akhirnya memutuskan untuk ke kampung, bangun rumah sendiri, bertani sendiri, dan dia ngomong gini, sebuah peradaban itu disebut peradaban maju kalau semua rakyatnya punya akses terhadap empat hal pokok: pangan, sandang, papan, dan juga medis atau pengobatan. Jadi kalau sesophisticated apapun suatu peradaban terlihat, tapi kalau orang punya terhadap 4 hal ini aksesnya susah, maka dia bilang nggak bisa disebut peradaban maju. Terima kasih banyak. Bijak banget, Gilan. Terlihat aja padahal. Terima kasih banyak kawan-kawan semua, ini teman-teman semua yang udah ikut berpartisipasi. Banyak banget ilmunya. Mungkin saya yang awam ini cuma bisa nangkep sedikit, tapi pengen banget untuk lanjut lagi ya, tapi waktu juga yang memisahkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Bincang Riang Wageningen selanjutnya. Selamat sore, tetap semangat, tetap sehat, tetap happy supaya imunitas kita juga tinggi.
Bye. Makasih. Makasih. Bye. Thank you semuanya. Ya.